Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada lagi di hari yang ke-6 bulan Januari. Tuhan baik bagi kita. Hari-hari yang kita jalani mungkin banyak pergumulan belum terjawab, tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang besar bagi saya dan saudara. Tuhan sementara melakukan hal-hal yang dahsyat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Malam hari ini saya sharing tentang masih dengan tema yang sama, yaitu aku dan seisi rumahku memilih beribadah kepada Tuhan. Kata memilih berarti itu ada hak bebas di kita. Apa yang harus kita lakukan, pilihan kita itu menentukan langkah kita. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ketika kita memilih beribadah kepada Tuhan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya bahwa kita harus punya komitmen, kita harus terus memperbarui hidup kita, sampai akhirnya orang melihat bahwa Kristus benar-benar ada di dalam kita, dan nama Tuhan benar-benar dipermuliakan. Terus kalau pilihan kita bukan untuk beribadah kepada Tuhan, juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita pasti binasa, kita pasti tidak diberkati, kita pasti melakukan segala sesuatu hanya kesia-siaan yang kita dapatkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari berbicara tentang memilih, berbicara tentang hak bebas kita untuk menentukan mana yang akan kita ambil dan mana yang tidak kita ambil. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya bukakan tentang di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ini tentang hubungan anggota keluarga, hubungan anggota rumah tangga. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dikatakan begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini tentang anggota rumah tangga. Jadi di dalam keluarga, dalam rumah tangga itu ada bapak atau kepala keluarga atau suami, ada istri atau ibu, atau pasangan dari kepala keluarga itu, dan yang ketiga ada anak-anak. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita tentang tupoksi masing-masing, tanggung jawab masing-masing, porsi masing-masing. Sebagai suami tanggung jawabnya apa? Sebagai bapak tanggung jawabnya apa? Sebagai istri tanggung jawabnya apa? Sebagai ibu tanggung jawabnya apa? Sebagai anak-anak tanggung jawabnya apa? Jadi malam hari ini kita akan mulai melihat dari poin yang pertama, yaitu suami atau kepala keluarga. Firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-8 ke-19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kata suami harus mengasihi istri, ini berbicara tentang bagaimana seisi rumah bisa mulai beribadah kepada Tuhan, dimulai dari respon yang paling tinggi di dalam rumah adalah suami atau kepala keluarga atau bapak. Kalau di dalam Efesus, saya suka kalau di dalam Efesus pasal 5 ayat 25, Efesus pasal 5 ayat 25, Sorry. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23, bukan 25. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23,
itu dikatakan begini, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi tanggung jawab suami, kewajiban suami di sini adalah dia harus belajar memiliki kebenaran sehingga ada wibawa Kristus di dalam kehidupannya. Harus belajar mempunyai kebenaran. Saya pakai kata belajar karena tidak semua orang suka belajar. Saya pakai kata belajar karena selama kita masih hidup kita harus terus belajar. Belajar yang dimaksudkan di sini adalah belajar prakteknya. Belajar teorinya selalu setiap malam kita dapatkan. Belajar prakteknya itu harus selalu setiap hari tidak berkesudahan sampai Tuhan bilang masamu di bumi sudah habis, ini SK-mu saya terbitkan. Baru kita stop belajar. Namanya selama kita masih ada di bumi, selama kita masih dipinjamkan nafas hidup oleh Tuhan, kita masih tetap harus belajar. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengajarkan untuk suami-suami, untuk kepala-kepala keluarga, untuk calon-calon kepala keluarga. Mari belajar mengasihi istri, karena wibawa Kristus pasti menaungi seluruh kehidupan kita saat kita mulai belajar mengasihi istri. Kalau 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan kalau suami tidak mengasihi istrinya, doanya tidak dijawab Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Jadi kewajiban seorang kepala keluarga yang paling pertama itu adalah bagaimana kasih kepada pasangannya itu harus tersampaikan, harus tersalurkan. Makanya firman Tuhan bilang, istri harus tunduk kepada suami, kepada suami seperti kepada Tuhan. Bayangkan suami dikatakan seperti Tuhan. Ayat 23 dikatakan suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tuhan membawa satu level yang firman Tuhan mengajarkan untuk kita melihat dan kita mulai belajar. Ada satu level yang sama yang Tuhan buat di situ, yaitu suami saya levelnya mirip sama seperti Kristus. Level yang sama seperti Kristus dalam arti diberikan tanggung jawab yang paling kecil. Bukan berarti kita punya kuasa sama seperti Kristus, kita kedudukan tidak. Tetap Tuhan Yesus di atas segala-galanya, Kristus di atas segala-galanya. Yang dimaksud di sini adalah kalau kita katakan kita tunduk kepada Tuhan, dibuktikan dengan yang paling sederhana. Pemimpin yang paling terkecil yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan adalah suami. Mulai belajar hidup tunduk kepada suami untuk istri-istri. Nanti kita lihat tupoksi istri-istri. Malam ini kita lihat dulu porsi suami-suami. Jadi suami diminta supaya harus mengasihi istri. Kenapa? Karena yang tadi Tuhan membawa satu level yang paling kecil di dalam keluarga untuk Tuhan mau ajarkan nilai-nilai kebenaran. Bahwa ini loh suamimu adalah kepala sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Itulah porsi suamimu di dalam keluarga. Porsi suamimu di dalam keluarga. Makanya Tuhan perintah yang paling pertama adalah suami harus mengasihi istri. Kalau tidak mengasihi istri, porsi yang tadi Tuhan berikan yang diibaratkan sama seperti Tuhan Kristus adalah kepala jemaat, porsi itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa suami dapatkan, karena kalau istri saja dia tidak kasihi, berarti kasih yang ada di luar itu sia-sia. Kasih yang ada di luar itu cuma topeng. Kasih yang ada di luar itu adalah kebohongan. Mari mulai belajar untuk mengasihi istri-istri. Amin. Suami-suami amin. Yang ada suami yang bilang amin. Amin. Suami saya juga di sini tidak bilang amin ini. Amin. Haleluya, cuma Om Legen saya. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 19 dikatakan janganlah berlaku kasar. Jadi kalau suami kepala keluarga yang takut Tuhan, dia tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya.
Bagaimana kalau suami saya tidak takut Tuhan? Bagaimana bisa seisi rumah bisa beribadah kepada Tuhan? Kalau suami tidak takut Tuhan, kita sebagai istri tetap harus tunduk kepada suami. Karena firman Tuhan tadi katakan, sama seperti kita tunduk kepada Kristus. Sama seperti kita tunduk kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3. Sarah ternyata sangat begitu mengasihi Abraham, sehingga Sarah katakan bahwa Abraham itu adalah tuannya dia. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Jadi 1 Petrus pasal 3 ayat 6. Firman Tuhan ingatkan supaya belajar seperti Sarah. Dia tunduk kepada Abraham dan dia bilang Abraham itu tuannya. Bosnya dia. Pemimpinnya dia. Itu adalah Abraham. Kalau di dalam Alkitab versi mudah dibaca, itu simpelnya begini. Demikianlah Sarah menaati Abraham dan menyebut Abraham sebagai tuannya. Sarah menaati Abraham. Jadi apapun yang Abraham bilang, ya Sarah taat kepada Abraham. Bahkan Sarah katakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa Sarah menyebut Abraham adalah tuannya dia. Jadi kita dituntut sebagai seorang suami, tanggung jawabnya adalah mengasihi yang pertama, yang kedua jangan berlaku kasar. Yang ketiga, sebagai orang yang berkuasa dalam lingkungan yang paling kecil, seorang kepala keluarga, seorang suami diberikan kepercayaan sama Tuhan, diberikan tanggung jawab sama Tuhan sebagai seorang penguasa dalam lingkungan yang paling kecil, yaitu di dalam keluarga. Makanya tadi firman Tuhan katakan, hormatilah suamimu, tunduklah kepada suamimu sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saya lihat dulu, saya sudah tidak hafal lagi. Kolose Efesus pasal 5 ayat 25. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami yang nanti menyelamatkan bagian tubuh. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya mulai buka bagian-bagian dalam keluarga. Bagaimana supaya seisi rumah bisa diselamatkan. Dimulai dari seorang suami harus harus tahu tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang bapak yang berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana kalau suami itu tidak takut Tuhan? Suami itu tidak tahu kebenaran, suami tidak hidup di dalam kebenaran, suami tidak pernah mau baca Alkitab. Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Firman Tuhan katakan kalau suami tidak dalam kebenaran, tetap istri wajib tunduk kepada suami. Apapun situasinya, apapun keadaannya, tetap wajib tunduk kepada suami. Kalau suami saya suka KDRT, lapor ke polisi. Waktu polisi datang bahwa suami tinggal di sel, saya apakah harus menceraikan? Tidak boleh menceraikan, tetap pergi layani dia di sel. Ngomong baik-baik. Sekarang kalau KDRT sudah bisa lapor polisi. Kalau saya masih bisa bertahan sama kamu itu karena saya mengasihi Tuhan. Disampaikan nilai-nilai kebenaran. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi apapun, nilai-nilai kebenaran tetap harus disampaikan. Jadi,
Firman Tuhan malam hari ini ingatkan, tetap wajib tunduk kepada suami walaupun suami tidak takut Tuhan. Kalau suami kasar, berlaku kasar, suami berlaku tidak semena-mena, suka semena-mena kepada istrinya, doakan dia. Firman Tuhan katakan tadi, istri bisa mengubah suami tanpa perkataan, tapi dengan perbuatan. Karena saya percaya kasih itu menembus segala sesuatu. Berbahagialah para suami-suami, para kepala keluarga yang malam hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Yang lebih berbahagia lagi kalau mau melakukannya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Nah, tanggung jawab suami apakah hanya sebatas mengasihi istri, tidak berlaku kasar? Tidak. Ada lagi firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 3. Ayatnya yang ke 16, 17, 18, dan 19. Minta tolong satu orang baca. Kejadian pasal 3, ayat 16 sampai 19. Kejadian pasal 3, ayat 16 sampai 19, demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan sangat banyak, dengan sakit engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mulai adili Adam, Hawa, dan ular. Dimulai dari Hawa. Dimulai dari Hawa. Hawa, iya, waktu Tuhan tanya buat dua-dua, kenapa makan dari buah yang dilarang, pohon buah-buahan yang dilarang. Lalu Hawa bilang, ular yang suruh untuk makan. Hawa tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan Hawa menuduh ular. Lalu waktu Tuhan tanya buat Abraham, Abraham jawab buat Tuhan, Hawa, Tuhan yang bikin dia ada di samping beta, dia yang bikin beta jatuh dalam dosa. Proses saling tuduh-menuduh tidak membuat hanya satu orang saja yang kena kepada konsekuensi itu, tetapi tiga-tiga semua kena imbasnya. Tiga-tiga semua kena imbasnya. Ular karena dia buat manusia jatuh dalam dosa, dibuatlah Tuhan kasih hukuman seumur hidup yang kita kenal sampai hari ini dengan yang namanya kutuk. Ular dikasih kutuk, jalan dengan root, debu tanah menjadi makanannya. Sampai di Hawa dapat lagi hukuman, kutuk, akan melahirkan dengan susah payah, akan birahi kepada suaminya, akan tunduk kepada suaminya, dan suami berkuasa atas dia. Lalu terakhir buat Adam, Tuhan sampaikan karena tidak taat, mulai sekarang akan dengan susah payah mencari makanan, rezeki. Lalu seumur hidup, jadi selama masih hidup dengan susah payah akan mencari rezeki. Lalu dikatakan dengan berpeluh akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi selama hidup cari makan akan dengan susah payah, akan dengan keringat, akan dengan bekerja keras.
tanggung jawab suami atau seorang kepala keluarga yang sudah Tuhan berikan sejak manusia jatuh dalam dosa adalah harus menjadi seorang yang pekerja keras. Harus menjadi seorang yang pekerja keras. Abraham adalah seorang yang pekerja keras. Waktu dia berangkat tinggalkan negeri asalnya, dia berangkat tidak membawa ternak yang banyak. Dia berangkat dengan keluarga yang seadanya. Dalam perjalanan, dia seorang yang bekerja keras. Tuhan memberkati ternaknya berlipat kali ganda. Tuhan memberkati setiap perjalanannya di mana dia ada. Tuhan memberkati dia di saat dia mengerjakan apapun, Tuhan memberkati. Demikian pula Ishak. Ketika ada bersama-sama dengan Ribka, melihat situasi keadaan, kelaparan di mana-mana, apapun yang Ishak kerjakan, Tuhan berkati. Sampai pada akhirnya, orang-orang yang di sekeliling dia membuat kesepakatan, kalau kamu menjadi orang yang lebih kaya daripada kami, lebih berkuasa lebih besar daripada kami, jangan menindas kami, jangan berkuasa atas kami. Bagaimana orang yang tadinya melihat Ishak hanya orang biasa-biasa, dengan penuh iri hati mengusir dia mengalah, mengusir dia mengalah, dia tidak berhenti untuk bekerja keras. Justru di saat dia bekerja keras, di situ Tuhan memberkati dia. Apalagi Yakub, seorang yang lebih pekerja keras. Saya paling terkagum-kagum dengan sosok Yakub kalau soal bekerja keras. Untuk dapatkan istrinya saja 7 tahun. Dikasih lagi istri yang salah. Tambah lagi yang dia sukai, yang sangat dia kasih, tambah 7 tahun lagi. Jadi yang sangat dia kasih saja itu 14 tahun. 14 tahun dia harus menjalani di luar tahun-tahun sebelumnya dia menjadi seorang pelayan, dia menjadi seorang hamba, dia menjadi seorang penjaga ternak yang dipercayakan oleh Laban, omnya. Bagaimana dia menjadi seorang pekerja keras? Nah, ini rahasia dari semua kita yang mari belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Kepala keluarga harus mulai bekerja keras. Harus mulai seorang yang mau berusaha melakukan apapun. Berusaha mengerjakan apapun untuk keluarga di dalam dasar takut akan Tuhan. Makanya jadi anak-anak Tuhan, mari minta hikmat dari Tuhan. Semua kita punya kekurangan, semua kita punya keterbatasan, semua kita punya kelemahan, tetapi saya percaya justru di dalam Tuhan kekurangan, kelemahan, keterbatasan itu Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan pakai supaya bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kewajiban suami yang takut akan Tuhan, poin yang ketiga adalah harus bekerja keras. Di saat dia bekerja keras, di saat itu Tuhan mengulurkan tangan, memberkati semua yang dikerjakannya. Bagaimana kalau suami saya seorang yang pemalas? Bagaimana kalau suami saya seorang yang hanya mau duduk dan menikmati saja? Doakan dia. Doakan dia. Ada waktunya, ada saatnya. Ada waktunya, ada saatnya. Tuhan pasti kasih hikmat, Tuhan pasti mampukan. Dimulai dari siapa yang di dalam rumah yang mau mengambil beban itu. Saya sampai hari ini masih belajar. Dulu waktu saya mulai di dalam Tuhan, saya lihat papa saya itu, saya merasakan bahwa beliau tidak memberikan teladan yang baik. Sampai suatu ketika saya duduk dan merenungkan firman Tuhan, lalu saya bilang, Pak Tuhan, saya bersyukur Engkau berikan saya papa, tapi berikan saya satu gambaran hal yang positif apa yang dia lakukan yang bisa menjadi teladan buat saya. Waktu saya bertanya buat Tuhan dan saya bergumul, puji Tuhan, Tuhan mulai bukakan pelan-pelan, lihat kelebihan-kelebihan papa saya, lihat bapakmu itu bagian ini baik, bagian ini bagus, bagian ini bagus. Semua dirusakkan oleh tipu daya iblis karena dasar
tidak ada dasar kebenaran. Akhirnya saya mengerti, oh iya, sebaik-baiknya seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang bapak, kalau tidak ada dasar kebenaran, semua yang dikerjakan jadinya sia-sia. Kalau tidak ada dasar kebenaran, akhirnya saya duduk diam, lalu saya bilang, Tuhan, tapi saya bersyukur Tuhan sudah sampaikan bagian poin-poin yang baik yang mana, biarlah yang baik-baik itu menjadi bagian dalam kehidupan kami anak-anaknya, yang tidak baik Tuhan mulai jauhkan, Tuhan mulai putuskan sendiri, Tuhan mulai angkat sendiri. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya mulai dulu melihat perlahan-lahan, oh iya, ternyata ini bagian baik yang buat saya terkagum sampai hari ini dengan Bapak saya. Beliau adalah seorang yang pekerja keras. Seorang pekerja keras. Sampai hari ini dalam keadaan sakit, sarafnya punya seperti stroke ringan begitu, stroke saraf begitu. Tapi sampai hari ini masih ojek. Sampai hari ini masih mau melakukan sesuatu yang penting bisa menghasilkan uang. Saya bilang buat Papa saya, Papa tidak usah ojek lagi, nanti tiap minggu saya kirim uang saja, begini. Papa saya bilang, tidak, Papa masih kuat, masih bisa, justru kalau duduk saja nanti lemas, tidak berdaya, tidak semuanya. Puji Tuhan, kemarin beliau usia 65 tahun, saya kasih selamat ulang tahun, saya cuma bilang buat Tuhan, Tuhan, bukannya saya mau supaya cepat mati, tidak. Saya tidak minta umur panjang lagi, karena Tuhan sudah pasti kasih umur panjang, cuma saya minta pertobatan, karena kalau diminta umur panjang tanpa pertobatan juga percuma, sia-sia. Jadi saya duduk di kaki Tuhan, Tuhan terima kasih hari ini sudah tambah 1 tahun usia buat Papa saya minta Tuhan kasih dia pertobatan. Berikan, buka pintu keselamatan, tarik tangan dia masuk dalam pintu keselamatan itu. Jadi mari seorang kepala keluarga harus belajar berusaha keras, harus belajar punya kemauan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih. Bagaimana kalau suami kita, kepala keluarga, bukan orang yang bekerja keras, tetapi orang yang hanya mau duduk, orang Ambon istilahnya kewel, duduk cerita tinggi-tinggi, tidur bangun makan, tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, hanya mengharapkan sesuatu yang, doakan dia dengan perlahan-lahan, doakan. Akan ada waktunya, akan ada saatnya dia pasti berubah. Saya ingat dulu waktu pertama kali saya tugas di Buru, dan di situ saya mulai bangun hubungan baik dengan seorang teman saya, istrinya, kami serumah, dia punya anak kecil, lalu sampai suatu ketika anaknya sakit, teman saya cuma tidur saja. Tidur lalu dengan mendengkur yang kuat. Kasihan, saya sampai lihat dia, saya kasihan. Lalu saya bilang buat istrinya, beli obat untuk anaknya. Istrinya bilang, saya mau beli obat bagaimana, sementara saya harus gendong anaknya. Saya harus gendong anak. Saya sudah kasih bangun dia dari tadi, dia tidak bangun. Dia hanya tidur saja. Istrinya sudah ngomong, nangis-nangis. Saya bilang, sudah nanti saya dan Bapak bantu pergi beli obat. Kami bantu pergi beli obat, kami datang, kami bawa. Lalu mulai semenjak saat itu istrinya mulai curhat buat saya. Saya kelihatannya bahagia dari luar, tapi saya sangat menderita menikah dengan suami saya. Saya kaget setengah mati, saya tanya, kenapa bisa begitu, Kak? Lalu dia mulai ceritakan, kadang suaminya kasih uang, itu uang belanja, dihitung 1 hari pengeluarannya berapa. Terus kalau tidak ada uang lagi, semuanya sudah habis, suaminya mulai mengamuk sama dia, dibilang dia tidak tahu kelola, padahal anggaran keuangan itu dalam rumah tangga ini sangat besar. Terus anaknya punya susu, anaknya punya pampers. Saya lihat dan saya mulai rasa kasihan buat dia. Dia bilang, kadang kalau tidak ada uang saya diam, saya tunggu sampai mama saya datang. Kalau mama saya pergi jual sagu, baru bisa kirim uang buat saya. Saya kaget waktu pertama kali dengar dia cerita itu. Saya kaget setengah mati, lalu saya bilang buat dia, setiap pilihan kita ya pasti ada konsekuensinya. Dia bilang, iya ada pilihan, jadi tolong bantu kakak dengan doa. Puji Tuhan, perlahan-lahan saya mulai sharing sama dia. Saya sampaikan kebenaran buat dia. Saya bilang memang bagus sudah tunduk kepada suami, bagus sudah bagaimana melihat suaminya dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Tapi kalau tanpa kebenaran suamimu tidak bisa berubah. Dia langsung terdiam.
Dan puji Tuhan perlahan-lahan saya mulai ajar buat dia. Nilai-nilai kebenaran buat dia saya mulai sampaikan. Waktu dia mulai terima, dia bilang, iya ya, saya bilang kalau suami malas, suami tidak mau kasih uang yang lebih, uang hanya pas-pasan untuk belanja dan sebagainya. Kamu harus berhikmat, kamu harus minta Tuhan berikan kamu hikmat, mampukan kamu untuk lewati ini. Pertama, kamu harus punya pekerjaan. Yang kedua, jangan dimanjakan suamimu. Lakukan bagianmu sebagai istri, tapi jangan memberontak. Tanpa memberontak buat dia. Sampaikan nilai-nilai kebenaran, dia akan melihat. Puji Tuhan, perlahan-lahan teman saya mulai lakukan. Ketika suaminya tidak kasih uang bulanan, hanya beli pampers anaknya, susu anaknya. Suaminya pulang, suaminya tanya, mana makanan? Dia bilang begini buat suaminya, saya mau beli makanan dengan uang apa? Saya di rumah jaga anak, mencuci, kerja. Kamu sampai di rumah semua saya yang kerjakan. Dia mulai sampaikan buat suaminya perlahan-lahan. Suaminya mulai bilang begini, ini mulai pintar membantah. Perlahan-lahan saya bilang buat dia, setiap malam suamimu tidur, tumpang tangan di kepala suamimu. Tidak usah banyak ngomong. Ternyata perlahan-lahan suaminya mulai, ketika dia mulai doakan, suaminya mulai berubah, dia mulai tumpang tangan, suaminya mulai berubah, dia mulai menyadari, suaminya mulai menyadari kesalahan-kesalahannya. Itu terus berlanjut sampai puji Tuhan, suaminya mulai, istrinya mulai merasakan bagaimana bisa pegang gaji suaminya utuh. Istrinya mulai bisa merasakan bagaimana dia bisa minta tolong sama suaminya. Dia mulai merasakan bagaimana suaminya bisa melihat dia, suaminya bisa bagaimana merasakan kasih sayang yang sesungguhnya. Makanya waktu kami pisah, dia nangis setengah mati, dia bilang buat saya, kamu lebih dari seorang adik buat saya. Bahkan waktu kami sudah pindah pun dia masih telepon nangis. Saya bilang buat dia, Kak, yang penting kakak sudah berhasil. Bagi saya itu sudah cukup. Jadi seorang suami kalau tidak bekerja keras, tidak mau berusaha, mari berdoa tumpang tangan. Mari berdoa tumpang tangan. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan datang pelayanan di rumah kami, lalu dia cerita-cerita dengan saya dan suami. Lalu dia tanya buat saya, suaminya kerja apa, Ibu? Saya jelaskan, suami saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi puji Tuhan ada satu ladang yang Tuhan berikan, yaitu di BPS. Sebagai mitra di sana. Jadi setiap ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, puji Tuhan suami saya dikontrak. Lalu hamba Tuhan ini bilang, ini kesepakatan bersama ya? Saya bilang buat beliau, iya Pak, ini kesepakatan kami bersama. Dan saya bilang buat suami saya, bukan masalah uang yang dicari, tapi masalah kebenaran. Firman Tuhan bilang kami suami istri tidak boleh berpisah dalam waktu yang lama, kecuali dengan kesepakatan bersama. Tujuannya juga harus ada, yaitu menenangkan diri dan bisa berdoa di hadapan Tuhan. Dia terdiam, lalu dia tanya, kebutuhan, puji Tuhan, kebutuhan Tuhan sediakan. Pintu masuknya melalui saya, Pak. Tapi puji Tuhan di saat saya mulai taat buat firman Tuhan, suami saya taat buat firman Tuhan, sudah mulai berimbang, Pak. Berkat-berkat itu masuk sama. Melalui pintu, suami saya juga melalui pintu kehidupan saya. Dan saya belajar dari firman Tuhan, Pak. Dimulai dari mau belajar taat, mau belajar setia melakukan kebenaran. Beliau terkaget-kaget dan beliau tanya, Bapak tidak pernah kerja ya? Saya melihat beliau terus bertanya, sepertinya beliau sangat penasaran. Saya lalu bersaksi. Saya bilang, suami saya dulu kerja, Pak. Sebelum saya punya pekerjaan, suami saya bekerja di bank. Setelah itu suami saya mengundurkan diri, puji Tuhan saya dapat pekerjaan. Setelah saya dapat pekerjaan, suami saya sempat istirahat sebentar, kami bergumul untuk dia punya pekerjaan. Dia akhirnya diminta untuk jadi seorang satpam di kantor kami. Saya tidak perlu malu karena bagi saya itu pekerjaan halal, Pak. Beliau terkaget-kaget, Bapak Ibu.
Saya cerita perjalanan kami, saya cerita bagaimana Tuhan terus memperbaharui keluarga rumah tangga kami. Saya bilang puji Tuhan sampai sekarang kami belum dipercayakan untuk punya anak, tapi puji Tuhan kami saling mengasihi. Saudaraku, 2 bulan kemudian saya ketemu sama salah satu ibu. Ibu itu dia pandang saya dan dia senyum-senyum, lalu dia bilang, ini kakak Nali sama suami luar biasa. Saya bilang buat dia, perasaan kita baru kenalan, kita baru saling menyapa beberapa hari ini kok tahu saya dan suami luar biasa. Lalu dia bilang, saya punya masalah rumah tangga. Saya pergi di satu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu menyaksikan bagaimana karya Tuhan di dalam keluarga kakak Nali bersama suami. Saya kaget Bapak Ibu. Saya kaget, lalu saya bilang buat dia, iya kunci rumah tangga itu cuman berdoa. Dimulai dari salah satu orang yang mau berdoa. Lalu dia bilang, Kak, suami saya seperti ini. Suaminya tidak mau kerja, suaminya tidak mau berusaha. Kalau tidak ada uang, tidak ada semua, suaminya hanya duduk diam. Lalu saya bilang, kok bisa nikah sama suami itu? Dia bilang, karena waktu itu saya pikir suami saya itu paling ganteng. Kalau saya paksa dia, ujung-ujungnya dia marah. Ternyata setelah menikah, saya melihat wajah ganteng saja tidak cukup. Tidak membuat saya kenyang, tidak membuat anak-anak bahagia, tidak membuat hidup saya juga bahagia. Saya langsung terdiam dan saya senyum-senyum sama dia. Saya senyum-senyum sama dia, saya bilang, kenapa berpikir begitu? Dia bilang, saya dulu salah pemikiran kah? Saya pikir suami saya mau jalan kemana-mana, orang harus lihat. Ya itu suaminya ganteng banget. Akhirnya benar-benar suami saya seperti yang saya idamkan, menjadi seorang pajangan. Saya kaget Bapak Ibu dengar pembicaraan itu dan saya bilang buat dia, ya sudah tidak apa-apa, saya percaya segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Doakan suamimu, gumuli suamimu mulai dari sekarang. Puji Tuhan, saya sharing sama dia, saya bersaksi buat dia. Seminggu kemudian saya ketemu dia peluk saya, dia sapu-sapu bagian belakang saya, dia bilang, Kak, suami saya sudah mau kerja. Saya bilang, puji Tuhan, kerja apa? Seminggu yang kemarin, dia pergi potong rumput di rumah beberapa orang, dapat duit. Sekarang kami beberapa hari kemudian saya berdoa, puji Tuhan dia dipanggil jadi sopir. Dan dia mau kerjakan itu, Kak. Saya bilang buat dia, puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kepala keluarga ini sebenarnya belum masuk di porsi istri. Tapi seorang kepala keluarga, mari belajar untuk sebagai seorang yang pekerja keras. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu. Ingat perumpamaan tentang talenta. Tuhan kasih masing-masing dengan modalnya. Tuhan kasih yang 5 punya hasil, yang 3 punya hasil, yang 2 punya hasil. Yang 1 dia tidak mau menghasilkan karena dia pikir terlalu sedikit dan dia simpan itu talentanya. Dia simpan itu uangnya. Dia tidak mengerjakannya. Tuhan bilang apa? Hai hambaku yang jahat. Jahat. Dia dikatakan hamba yang jahat. Mari setiap kita yang ada di Mutiara Kasih Karunia jadi berkat untuk orang lain. Apapun yang kita kerjakan, walaupun cuma sekecil apapun, sedikit, sebesar apapun, hanya cuma sedikit penghasilan yang diberikan, akan dihargai Tuhan ketika seorang kepala keluarga mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Yang berikut, seorang kepala keluarga harus belajar mengasihi anak-anak. Jangan membuat luka pada anak-anak. Kenapa seorang bapak kalau pukul anak beda dengan seorang ibu pukul anak? Ibu kalau pukul anak, biar dipukul berulang-ulang, tetap anaknya sayang sama ibunya. Bapaknya pukul 1 kali saja, anaknya langsung sudah terluka. Papa itu paling jahat. Luka langsung sangat luka. Karena seorang ibu pukul dengan kasih sayang. Apakah seorang bapak tidak memukul dengan kasih sayang? Seorang bapak pukul dengan kasih sayang, tetapi yang dirasakan bukan kasih sayang. Makanya kalau bapak-bapak ngomong sama anak-anak, sama istrinya, bahkan sampai bapak-bapak meninggal pun, perkataan itu akan terngiang-ngiang di pendengaran anak-anak dan istrinya.
Tapi ibu-ibu kalau ngomong, sampai ibunya meninggal pasti anak-anak sudah lupa. Karena ibu-ibu banyak ngomong. Banyak ngomong. Saya kalau duduk sama teman-teman saya, beberapa orang saya bilang, kalau dia dari mamamu kamu ingat apa? Aduh mama itu banyak bicara, jadi saya tidak ingat apa-apa. Saya cuma suka kalau mama masak. Oh, jadi mamanya kalau kalau bapak saya jarang marah, jarang bicara, tapi satu kali bicara, satu kali marah, saya ingat sampai mati. Makanya firman Tuhan tadi bilang, kasih harus tersalurkan kepada istri. Nanti istri yang jadi penghubung antara suami dan anak. Nanti istri yang menjadi pendamai antara suami dan anak. Mari belajar, suami-suami, bapak-bapak belajar mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu. Dan 1 Petrus 3 ayat 7 katakan, harus hidup bijaksana. Harus hidup bijaksana. Kalau hidup tidak bijaksana, teladan apa yang mau dilihat dari istrimu, dari anak-anakmu? Seperti yang tadi saya katakan. Apa yang mau diingat dari bapaknya, apa yang mau diingat dari ibunya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dikatakan suami harus mengasihi istri, harus hidup bijaksana, harus penuh pengertian kepada istri. Karena istri itu wanita lemah. Orang yang lemah Tuhan pakai sebagai penolong. Jadi teman pewaris kasih karunia. Sama-sama menikmati kasih karunia. Bagaimana kalau suami takut Tuhan, istri tidak takut Tuhan? Tetap pandang istri sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tetap pandang istrimu sebagai seorang yang mengasihi dia karena kita mengasihi Tuhan. Tetap pandang dia, sampaikan nilai-nilai kebenaran. Kalau nilai-nilai kebenaran tidak tersampaikan, tidak didengar, kurangi ngomong, mulai banyak doa. Doakan dia. Malam doakan dia, pagi doakan dia. Apalagi malam kalau istri sudah tidur, tumpang tangan di kepalanya, Tuhan, ini istri saya. Tuhan kasih malam waktu dia tidur, dia terlelap, dia capek. Mulutnya itu kalau ngomong tidak pakai titik, koma juga kadang tidak pakai. Seperti rel kereta api, Tuhan. Terima kasih sudah berikan istri yang luar biasa ini. Doakan dia. Saya tidak bisa ubah dia, Tuhan bisa ubah dia. Pernah kami layani satu bapak, polisi, bapak ibu. Kami layani beliau, lalu waktu kami layani beliau, sejak awal ketemu sama bapaknya, dia sudah nangis, bapaknya nangis. Nangis ini bapaknya polisi, pangkatnya puji Tuhan lumayan besar. Lalu waktu kami layani, bapaknya nangis, saya bilang buat bapaknya, Om, kok belum ngomong lagi sudah nangis? Lalu bapaknya bilang, hati saya teriris-iris. Dek, adik, hati Om ini teriris-iris. Kenapa Om? Istri Om pergi tinggalkan Om. Ini seorang bapak, seorang polisi. Taulah kalau gambaran tentang polisi, apalagi polisi-polisi Ambon. Istri pergi kasih nggak pasti. Dia bilang Tuhan sudah menjawab doaku. Saya mau pergi mencari pendamping yang lain. Tapi bapak ini tidak. Bapak ini beda. Dia ngomong lalu saya bilang, lalu om istrinya kemana sekarang? Istri saya sudah pergi sama laki-laki lain. Saya sudah pernah jemput. Saya pergi jemput, saya bawa pulang, ternyata dia kabur lagi. Apa yang harus saya lakukan? Waktu bapaknya ngomong seperti itu saya kaget. Lalu saya bilang, Tuhan, ternyata masih ada seorang laki-laki Ambon yang polisi yang takut akan Tuhan. Akhirnya kami doakan, kami layani bapaknya.
Lalu saya tanya, terus kalau Tuhan bawa istrinya pulang, Bapak masih memaafkan dia? Saya sudah maafkan dia setiap hari, setiap pagi, setiap malam saya maafkan dia, Bu. Saya setiap pagi, setiap malam saya maafkan itu istri saya, adik. Puji Tuhan kami layani, 1 bulan kemudian istrinya pulang. Istrinya pulang, tapi bukan untuk berdamai dengan dia. Istrinya pulang membawa surat perceraian dan ambil barang-barang serta minta keputusan akhir bagaimana anak-anaknya. Bapaknya datang lagi ke kami. Lalu saya bilang buat bapaknya, Om pulang lalu Om berdoa. Kalau ini jawaban doa dari Tuhan, biar mengucap syukurlah di hadapan Tuhan, lalu biarkan Tuhan yang menyelesaikan rumah tangga ini. Karena Tuhan mengasihi setiap keluarga, Tuhan mengasihi setiap rumah tangga. Itu bapaknya sepanjang jalan dia nangis. Saya lihat bapaknya juga saya kasihan. 2 hari kemudian saya dapat kabar. Kebetulan Bapak polisi ini teman dia punya ponakan itu teman kantor saya. Ngomong buat saya, istrinya meninggal di Ternate. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, belajar mengasihi istri, melihat istri sebagai teman pewaris kasih karunia berarti sama-sama kita mendapatkan sesuatu. Tidak ada porsi yang lebih antara suami dan istri. Semua porsi sama, kalaupun istri punya lebih itu untuk menutupi suami, suami punya lebih untuk menutupi istri. Sehingga semua keduanya berimbang. Yang dilihat dari luar bukan suaminya, bukan istrinya, tapi yang dilihat adalah keluarganya. Mau seisi rumahmu beribadah kepada Tuhan. Kalau malam hari ini engkau sebagai seorang kepala keluarga, engkau sebagai seorang suami, engkau sebagai seorang papa, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Lalu poin yang terakhir 1 Korintus pasal 7. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 6. Kalau tidak salah itu tentang nasihat perkawinan. Iya. Dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Kakak tadi di kitab apa, Kakak? 1 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 6. Suami dan istri tidak boleh berpisah dalam waktu yang sama, kecuali dalam kesepakatan dengan tujuan yang jelas. Punya kesepakatan dan punya tujuan yang pasti. Boleh hidup berpisah, tapi berpisah dalam arti pisah rumah, bukan pisah bercerai, bukan. Tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Kesepakatan bersama. Ya, saya izinkan kamu bekerja di sana, baik-baik, saya kerja di sini, tetap kita harus bangun komunikasi. Makanya di dalam sebuah keluarga, kalau mau seisi rumah itu beribadah buat Tuhan, mari bangun komunikasi. Bangun pembicaraan, bangun percakapan. Saya kadang bilang buat suami saya gini, perasaan kita dua tadi dari malam sampai pagi bersama-sama, tapi waktu saya sudah sampai di kantor, baru 5 menit saya tiba-tiba HP saya sudah berbunyi. Kalau HP saya sudah berbunyi, langsung saya sudah mulai ketawa-ketawa. Apa lagi yang mau dibicarakan? Nanti saya angkat telepon, baru suami saya mulai ganggu, mulai bercanda. Saya bilang sebenarnya tujuannya apa? Perasaan tadi kita ada baru 5 menit berpisah ini. Mari bangun komunikasi. Karena suami yang mengasihi istri, firman Tuhan katakan tadi apa? Doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Yang istri-istri berbahagialah kita. Karena penentu suami doanya dijawab oleh Tuhan adalah bagaimana mereka mengasihi istri-istri. Mau seisi rumah beribadah kepada Tuhan dimulai dari kepala keluarga. Jangan air kabur. Kalau air kabur dari atas,
Mari minta Tuhan Yesus jadi penyaring. Minta Tuhan Yesus jadi penyaring. Supaya air kabur itu Tuhan Yesus saring, Tuhan Yesus jadi kepala keluarga, Tuhan Yesus jadi kepala rumah tangga, Tuhan Yesus saring semua yang tidak baik dari suami, lalu turun sampai kepada istrinya, berkatnya mengalir juga kepada anak-anaknya. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini tentang kewajiban suami, kewajiban laki-laki, kewajiban kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dimulai dari harus mengasihi istrinya, jangan berlaku kasar. Ingat, dia sebagai seorang pemimpin di lingkungan terkecil, ketika keluarganya berhasil, berarti Tuhan akan mempercayakan hal yang besar bagi keluarganya. Lalu, jangan menyakiti hati anak-anaknya, hiduplah bijaksana, dan ingat, setiap suami yang mengasihi istri adalah jalan untuk doanya dijawab oleh Tuhan. Jalan untuk kehidupannya diberkati. Dan jangan lupa, seorang kepala keluarga, seorang suami, haruslah seorang yang pekerja keras. Haruslah seorang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan semua yang dimutiara kasih karunia, yang jadi bapak-bapak, kepala keluarga, calon suami, calon bapak, semuanya hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.